Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita atas nama Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata bersama saya di ngobrol 1.4 budaya positif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan darat. Salawat bersama semoga dicurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para nabi dan umatnya, dan kita sebagai umat mudah-mudahan selamanya rahmatullah wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, dari seluruh rekan saya di Gunung Sari, saya hormati. Sekarang berada di aksi nyata pada 2004 bersama saya sendiri dari Suswana dan guru penggerak angkatan 8 dari SMP Gunung Sari, Kecamatan Cibinong, Kota Cianjur, Jawa Barat, dengan fasilitator saya itu Ibu Dwi Kartini dan pengajar praktik saya itu Bapak Muhammad, dan juga kepala sekolah saya sendiri di SMP Gunung Sari. Bapak dan Ibu sekalian, selamat belajar dan selamat menyimak. Ada beberapa slide yang akan saya tampilkan. Yang pertama, latar belakang kegiatan ini adalah budaya positif, yaitu keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Dalam penerapan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam bergerak aktif dan berpusat pada murid. Untuk menciptakan karakter positif, budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh seorang guru penggerak di kelas adalah membuat keyakinan kelas agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan, dan juga agar peserta didik membuat karya dan pembelajaran dapat bergerak aktif dan pusat pada murid. Keyakinan kelas harus disusun dengan jelas sehingga mudah dipahami menggunakan kalimat positif dan dikembangkan secara berkala. Jadi Bapak dan Ibu, pada dasarnya di kelas itu tidak hanya tata tertib yang kita terapkan. Ternyata di dalam pembelajaran guru penggerak ini ada yang namanya yaitu keyakinan dalam kelas. Keyakinan dalam kelas ini nanti Bapak dan Ibu bisa kita buat bersama siswa di kelas dengan cara persuasif atau berdiskusi dengan anak didik kita. Nanti keyakinan kelas ini berupa kalimat-kalimat positif, kalimat positif yang dituangkan dan disepakati bersama. Jadi tidak ada aturan yang kita buat sendiri oleh guru, tapi kita sepakati bersama dengan siswa tersebut. Baik, selanjutnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru adalah menuntut segala program anak agar mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sudah jelas kepada Ibu jauh-jauh sebelum kita, Bapak Pendidikan Indonesia itu Bapak Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan menurut pemahaman filosofinya bahwa pendidikan itu adalah programnya dari anak. Ya, kita harus menjunjung tinggi setinggi-tingginya program tersebut yang agar nanti anak tersebut menjadi manusia yang bisa berguna di masyarakat sesuai dengan keinginannya tentu. Saya berprinsip bahwa guru hebat adalah guru yang mengabdikan dirinya secara totalitas dan memandang bahwa mencerdaskan siswanya adalah kewajibannya. Salah satu ciri utama guru hebat adalah menjadi guru di hati siswa, bukan hanya menjadi guru di mata siswa. Ini sangat jelas. Bapak dan Ibu sekalian, kita yang dinantikan oleh siswa setiap harinya di sekolah tidak hanya dinanti dalam hal di mata siswa, tetapi juga di hati siswa. Ini artinya ketika kita berhalangan hadir karena sakit misalnya, kita tentunya akan dinanti oleh siswa tersebut atau oleh murid kita sendiri. Ini merupakan kiasan yang sengaja saya buat agar kita semua dapat menjadi guru hebat. Selanjutnya, nah, keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak diantaranya di dalam nilai guru penggerak, yang kedua itu peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas di permulaan dalam aksi nyata ini. Yang pertama, nilai guru penggerak. Di sini ada berpihak pada murid, nanti kita akan jabarkan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Di
dalam peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajar, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lainnya, menggerakkan komunitas praktis. Ini yang poin ini sepertinya akan segera saya lakukan ya dengan Bapak dan Ibu. Tapi tidak sekarang Ibu, karena sebagai guru penggerak sudah barang tentu bisa menggerakkan yang ada di sekolah. Yang ketiga, visi guru penggerak ini berbeda dengan visi sekolah. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan program Pancasila. Jadi, setelah kita menguasai kedua poin ini dan subpoinnya, maka kita cocokkan visi dari guru penggerak itu. Sebetulnya tidak jauh beda visi guru penggerak dengan visi kita di sekolah atau di kelas. Jadi, Bapak dan Ibu juga harus punya visi guru. Ya, nanti penggeraknya kita jelaskan saja dulu. Karena ini karena programnya guru penggerak, jadi namanya visi guru penggerak. Selanjutnya, dari sini nilai guru penggerak berpihak pada murid. Penjelasannya seperti ini. Jadi, guru harus mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Dan juga guru harus mampu mewujudkan profil pelajaran peserta sebagai peserta didik. Ya, jadi jelas Bapak dan Ibu bahwa sudah menjadi keharusan bahwa di kelas itu bukan lagi siswa sebagai objek, tetapi kita jadikan siswa itu sebagai subjek. Jadi jangan sampai kita masih memahami paradigma seperti itu. Jadi dari sekarang kita mulai pemahaman bahwa bukan satu-satunya guru sebagai sumber belajar, melainkan kita menjadikan siswa itu sebagai sumber belajar dan sebagainya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai berpihak pada murid tersebut. Ini adalah salah satu dokumentasi yang saya ambil waktu kegiatan orientasi kemarin. Pembelajaran yang dilakukan harus fokus pada murid ini sudah jelas. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, tidak lagi menganggap murid sebagai kertas kosong, melainkan murid adalah tulisan gurau yang harus kita tebalkan sesuai dengan perannya. Sudah jelas Bapak Ibu? Jadi, walaupun itu siswa kelas 1 atau siswa awal di PAUD misalnya, kita jangan menganggap siswa baru tersebut sebagai siswa yang polos atau yang bersih. Dalam artian, siswa tersebut harusnya kita anggap bahwa sebagai tulisan gurau yang harus kita tebalkan. Jadi, sudah ada bakatnya, sudah ada kemampuannya, sudah ada kompetensinya. Tugas kita adalah hanya menebalkan saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Penerapan profil Pancasila di dalam pembelajaran ini sudah jelas ya. Profil Pancasila yang sekarang sedang booming harus kita terapkan juga di dalam kelas. Yang kelima, mengembangkan diri siswa sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Ini sudah di dalam kurikulum dari mulai dulu CBSA sampai sekarang. Kurikulum Merdeka juga ini sama, bahwa kita mengembangkan minat dan bakat siswa itu sudah sebagai tantangan bagi diri kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya menitik beratkan pada poin 3 ini. Kenapa? Karena menganggap ini sebagai kertas kosong itu salah, ya, tidak tepat. Dan kita harus berupaya menebalkannya. Makanya kita sebagai petani Bapak dan Ibu, kita harus tahu bagaimana kita merawat padi, bagaimana kita merawat jagung. Tidak akan sama ketika kita merawat padi dan merawat jagung. Itu juga demikian kepada siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, nilai mandiri. Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik dalam lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Perilaku yang bisa dilakukan guru adalah mau melakukan refleksi dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, mau mendengar saran dan kritik dari pengawas kepala sekolah bersama guru dan peserta didik, dan senantiasa memiliki pola pikir sebagai pembelajaran sepanjangnya. Ini poin-poinnya sangat banyak Bapak dan Ibu. Nilai mandiri ini adalah nilai yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Ya. Di sini dikatakan mampu menunjukkan motivasi dalam dirinya. Yang harusnya mungkin seperti itu memang. Apapun yang dilakukan oleh kita, kita sesuai dengan diri sendiri. Jika tidak
cerdas. Apa yang dilakukan sehari-hari, baik itu belajar, baik itu kegiatan lainnya, kita harus segera mungkin merefleksikannya. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah bagus kita pertahankan. Ya, Bapak dan Ibu, yang masih rata-rata kita taikkan juga. Jangan sampai yang sudah bagus kita turunkan ataupun yang sudah rata kita turunkan. Tapi tetap ini harus direfleksikan dan harus ada tindakan. Selanjutnya, mendengar saran dan kritik. Di sini pengawas sudah jelas, kepala sekolah dan sama guru. Ya, bila perlu peserta didik. Jadi kita jangan sampai mengabaikan semua unsur ini, ya, karena pasti ada peserta didik yang keberatan di materi tertentu, di model atau metode tertentu. Bosan Pak, Bu, kali-kali Pak belajarnya di luar, atau kali-kalinya kita bermain ke lingkungan sekitar, atau kali-kali kita menggunakan media. Itu harus dipikirkan oleh kita, Bapak dan Ibu, karena kita tidak tahu apakah peserta didik kita puas dengan yang apa kita sampaikan di kelas, ya. Apalagi saran dan kritik dari atasan kita. Ya mungkin kalau kita sebagai guru, kepala sekolah atau sekolah dari pengawas, dan juga kepala sekolah dari guru itu juga mungkin juga. Karena semua kebutuhan harus kita cetuskan bersama. Dan yang terakhir, nah ini poin penting bagi saya, yaitu belajar sepanjang hayat. Ini juga salah satu dasar Bapak dan Ibu kenapa saya ikut guru penggerak. Jadi bukan karena alasan lain-lain, belajar sepanjang hayat. Ya, ini harus kita terapkan dalam diri kita sendiri. Jangan merasa ada satu Pak, proses dua, bahkan ada yang ketiga mungkin ya. Ya, tapi bukan di situ poinnya Bapak dan Ibu. Apapun gelar kita, bagaimanapun kemampuan kita, karena ilmu itu terus berkembang. Jadi mohon Bapak dan Ibu, seperti sekarang saya mengajak untuk masih ada di gelombang 10, silakan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Selanjutnya, kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai diri ini biasanya kita laksanakan dalam bintek atau diklat. Ya, secara konsisten menggali pengalaman melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi kebetulan Bapak dan Ibu yang biasa melaksanakan bintek di semua jenjang, tidak hanya SD ya, itu kesempatan yang sangat baik Bapak dan Ibu. Yang kedua, selalu percaya diri dalam melakukan kegiatan akan meraih hasil positif. Jelas ya. Jadi sebelum apa-apa sudah mundur misalnya. Jadi tetap harus saya yakin ya bahwa kita itu siap dan yakin bisa. Selanjutnya melakukan perubahan pada diri boleh dengan cara sederhana. Ya. Jadi pada poin ini jelas perubahan pada diri itu sangat penting. Kenapa? Karena hal-hal yang kita munculkan dalam diri kita akan nanti ditiru oleh anak-anak. Jadi sebelum menyeru anak-anak kita dulu yang harus sudah siap. Misalnya, tolong masukkan deh bajunya, atau tolong ambil sampahnya. Misalnya seperti itu, atau belajar yang giat, atau datang ke sekolah lebih awal. Itu harus kita laksanakan terlebih dahulu dalam diri kita sendiri. Sebelum kita menyeru kepada anak-anak. Memberikan stimulus kepada anak-anak agar berkeinginan untuk menjadi agent of change. Stimulus ataupun dorongan itu berupa apa? Bisa hadiah, bisa penghargaan, ya, ataupun bisa kalimat saran positif agar menjadi agent of change. Kenapa harus agent of change? Karena berjumlah Bapak dan Ibu. Jika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti gambar di samping ini, ketika kita kembali ke sekolah, kita tidak menjadi proper agent of change, ya, atau agent perubahan kepada rekan kita, peserta didik kita, atau semua orang tua kita di lingkungan sekolah kita percuma, rasa percuma. Mudah-mudahan saya juga di program ini berupaya, Bapak Ibu, tidak melulu saya berupaya setidaknya sebelum hari bisa menjadi agent of change, ya, secara mungkin kapasitas di sekolah kita saja. Mengajak semua pihak sekolah untuk melakukan perubahan perbaikan ini jelas, ya, ini jelas sekali bahwa perubahan perbaikan perlu, sangat perlu, ya, sangat perlu. Kita bertahap saja Bapak dan Ibu bersama-sama untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Selanjutnya, nilai kolaboratif. Perilaku guru penggerak berkaitan dengan nilai kolaboratif adalah guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan siswa, dan guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik, komite sekolah, pengawas sekolah, bahkan organisasi atau lembaga di lingkungan sekolah.
Perilaku seorang guru penggerak terkait inovatif adalah guru penggerak harus mampu menemukan ide atau gagasan berdasarkan metode media dan salah satu pengajaran yang berusaha kepada peserta didik dan menyenangkan. Poin dalam nilai kolaboratif. Kolaboratif ini adalah adanya kerjasama yang positif antar beberapa pihak. Sudah jelas ya, kalau sekolah yang bertemu sehari-hari dengan kita yaitu siapa bapak dan ibu, rekan gurunya, kepala sekolahnya, dan peserta didik. Ternyata di samping itu kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Bahkan di sini ada komite pengawas dan organisasi lainnya. Sudah jelas bapak dan ibu, di awal tahun kita harus mengadakan rapat dengan orang tua untuk melaksanakan program sekolah. Selanjutnya dengan komite kita bersepakat untuk merancang ya program sekolah selama jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya dengan pengawas sekolah juga. Bahkan organisasi, jika kita guru maka dengan PGRI, ya. Jika kita sebagai guru kelas maka dengan KKG, ya. Atau dengan kalau SMP itu ada MGMP, kalau di SD KKG, ya. Kebetulan di kita ada KKG PAI, KKG guru bahasa Sunda, yaitu kita bisa laksanakan di situ. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai kolaboratif. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemajuan sekolah. Yang kedua, bertukar pengalaman dengan berbagai pihak untuk menemukan hal yang baru. Yang ketiga, memberikan keleluasaan kepada orang lain untuk menilai diri kita. Yang keempat, secara berkelanjutan melakukan tukar pendapat dengan rekan kita. Yang kelima, melakukan tindak lanjut dengan semua pihak terkait dengan situasi apapun. Jadi kembali ke sini, tadi pihak-pihak yang ini, bapak dan ibu, poinnya ada di sini, ya. Semuanya sifatnya adalah tukar pikiran dan mencari ide gagasan baru untuk kita terapkan di kegiatan selanjutnya. Jadi sudah jelas, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, kita pecahkan solusinya, ya. Misalnya lembaga terdekat di sini adalah desa atau kepala desa dan juga pemerintahan desa. Kita bisa bekerja sama di beberapa bidang, terutama di bidang pendidikan dengan pemerintahan desa. Bisa seperti itu, Pak. Selanjutnya nilai inovatif. Inovatif adalah seorang guru penggerak mampu menunjukkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan yang ada saat ini. Untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut, diperlukanlah jiwa inovatif dan seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak yang punya nilai inovatif ini mampu menggunakan nilai-nilai efektifnya dalam mengeksplorasi sebuah proses ataupun masalah dan mencari gagasan-gagasan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sudah jelas bahwa dari kata inovatif ada di bayangan bapak dan ibu adalah hal-hal yang baru ya bapak dan ibu. Jadi semua hal-hal yang baru ini kita terapkan di dalam pembelajaran dan juga untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses ataupun masalah yang ada yang kita temui di kelas. Nah ini kegiatan kita yang mewujudkan nilai inovatif, melakukan perubahan dari hal kecil ke arah kemajuan. Yang kedua, mencari dan menemukan gagasan atau ide baru untuk kebaikan. Yang ketiga, selalu ingin mencoba hal baru dari model yang sederhana. Jelas ya bapak dan ibu, menyelesaikan setiap masalah dengan gagasan baru dari hasil refleksi dan evaluasi. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan pengalaman yang dimiliki dari gagasan baru tersebut. Ini sudah jelas, melakukan perubahan dari hal yang kecil, menemukan gagasan yang baru, dan kita bertindak atas hal yang baru yang kita ketemukan. Jadi secara hakikatnya kita menemukan gagasan yang baru ini dari hal-hal yang tadi dikatakan inovatif dan kita terapkan sesuai hal yang baru tersebut. Selanjutnya yang terakhir nilai reflektif. Seorang guru penggerak harus bisa merefleksikan atau melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk perbaiki kualitas kerjanya. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru berani jujur mengakui kekurangan dirinya dalam pembelajaran. Apa yang menjadi kekurangan sebelumnya akan menjadi bahan perbaikan ke depan. Ini sudah jelas bahwa refleksi itu ada di akhir, ya ada di akhir. Setiap tindakan yang kita lakukan dianalisa, diidentifikasi bagaimana kita berproses di dalam kegiatan pembelajaran kita. Apakah
kita di kelas sudah mampu semuanya? Apakah anak di kelas kita sudah puas semuanya? Jangan kita lihat hanya di nilai saja Bapak dan Ibu, tapi kita harus melihat juga di kualitasnya. Jadi jangan hanya di kuantitatifnya, tapi harus kita lihat di kualitasnya. Kegiatan yang menjadi adaptif senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap pembelajaran. Dan yang tadi, menganalisa kekurangan dan kelebihan setiap pembelajaran yang dilakukan, memecahkan masalah dan mencari solusi sebagai bahan perbaikan. Jadi sudah barang tentu setiap kita melakukan refleksi akan ditemukan masalah yang akan kita cari solusi. Fokus terhadap permasalahan yang muncul dalam setiap pembelajaran yang sering disampaikan guru nilainya. Nah, di awal-awal dulu saya pernah dengan guru kelas 1, Pak, bagaimana kesulitan di kelas 1 sekarang? Karena tidak sama dengan yang tahun-tahun yang lalu. Apalagi dengan jumlah murid misalnya yang lebih banyak, ya itu akan berpengaruh. Nanti Bapak dan Ibu bisa merasakan, oh tahun sekarang apa? Alhamdulillah misalnya, karena mayoritas dari PAUD misalnya. Nah karena sudah setidaknya percaya diri, ya. Karena di usia dini itu tidak diharuskan bisa berbaca dan berhitung, ya. Setidaknya anak itu sudah mampu percaya diri, ya, untuk tampil ke depan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang kita lakukan. Yang poin kali yang kedua ya, peran guru penggerak. Jadi selain nilai ada juga peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pembimbing pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coaching bagi guru lainnya. Yang keempat, mendorong kolaborasi antara guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Bapak dan Ibu, peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan sekolah. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru menjadi seorang pemimpin yang berangkat pada komponen yang terkait erat dengan pembelajarannya, seperti kurikulum, proses belajar mengajarnya, asesmennya, pengembangan guru serta komunitas sekolah. Guru penggerak yang dapat mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembangnya peserta didik. Jadi sudah jelas menjadi pemimpin pembelajar. Jadi dikatakan bahwa seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin yang mampu atau memenuhi komponen yang terkait erat dengan pembelajaran. Yang tadi dikatakan jelas Bapak Ibu kurikulum ada setiap sekolah yang namanya lembaga atau sekolah harus ada kurikulum. Proses belajarnya juga harus sudah jelas, asesmennya harus juga jelas, dan pengembangan guru serta komunitas sekolahnya harus juga jelas. Selanjutnya, nah di sini peran guru penggerak sebagai penggerak komunitas atau praktisi. Di sini guru penggerak aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru yang sekolah maupun wilayah komunitas. Apa saja yang dibuat komunitas tersebut? KKG, MGMP, bahkan seluasnya lagi bisa dikatakan KKG tingkat kecamatan, kabupaten, dan juga GMP kecamatan atau kabupaten. Praktik baik yang dimiliki guru bisa dibagikan ke komunitas tersebut. Kegiatan ini menjadi bahan pembelajaran untuk para guru sejawat. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam menggerakkan komunitas praktisi adalah kita membuat ruang lingkup komunitas. Misalnya jangan muluk-muluk di sekolah saja, karena di SD itu ada guru kelasnya ada 6, kita buat grup, misalnya grup WA, namanya grup guru SD Bojongsari misalnya. Nah kita membahas permasalahan-permasalahan yang muncul yang ada di sekolah kita. Nah ini sudah dikatakan dapat menggerakkan komunitas praktisi. Apapun yang dibahasnya itu mungkin nanti akan terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga menjadi coaching bagi guru lain. Ini sudah jelas bahwa guru penggerak harus mampu menjadi coaching atau mentor. Dapat dikatakan mengajak atau kalau dikatakan membimbing mungkin lebih terlalu mengajak bahasa kiranya, mengajak guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi seorang guru penggerak harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Seorang guru penggerak juga yang mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Dan tidak lupa juga sebagai seorang coach, guru penggerak yang dapat juga bisa memantau perkembangan dari rekan guru lainnya tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya saya sendiri juga di dalam tugas-tugas aksi nyata ini memantau
semua kegiatan kepada ibu di sekolah. Itu semuanya saya tuangkan di sini. Ya, setidaknya nanti apa permasalahan yang timbul akan menjadi poin-poin bagi saya untuk bahkan yang aksi nyata berikutnya. Selanjutnya, mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru sangat diperlukan sekolah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan membangun kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada peran ini, seorang guru penggerak diharapkan mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta luar sekolah, serta membangun dialog antara para pemangku kepentingan tersebut. Jadi katakan banyak pemangku kepentingan, artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa harus ada kolaborasi antar guru dengan pemangku kepentingan. Karena kebijakan di sekolah itu tentunya keinginan Bapak dan Ibu guru nanti akan kita bawa ke dalam ranah diskusi ataupun forum musyawarah dengan pemangku kepentingan. Kalau di SD itu ada komite, ya, ada kepala sekolah, ada orang tua juga. Jadi itu bisa menjadi poin untuk mendorong kolaborasi antar guru. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Jika tadi dikatakan di awal adalah menjadi pemimpin pembelajar, di sini juga guru harus mampu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan sendiri di sekolah. Para seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Jelas Bapak dan Ibu, jika kita berperan sebagai guru penggerak, maka harus bisa menjadikan peserta didik kita sebagai seorang pemimpin. Ya. Selanjutnya, setelah nilai dan peran, maka kita beralih kepada visi guru penggerak. Di sini, di dalam visi guru penggerak, saya menginginkan guru di sekolah saya paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan Merdeka Belajar, sehingga guru melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan keaktifan siswa, serta menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran dan mampu berinovasi serta mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dirinya sendiri yang mengutamakan kepada pemilik. Ini adalah dasar visi yang saya buat. Adapun visi yang saya buat adalah mewujudkan murid yang beriman, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berjiwa gotong royong dalam lingkungan yang berfilosofi kinerja kebangsaan. Nah, di dalam kegiatan visi ini dijabarkan dalam kegiatan baca, ya, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Tahapan ini adalah tahapan yang kita laksanakan dalam menentukan visi di sekolah ataupun di kelas. Jadi berbeda ya Bapak dan Ibu, visi ini adalah visi sebagai guru, bukan visi sekolah. Nah, dari poin-poin tadi, visi yang saya buat ini berdasarnya adalah seperti ini. Yang pertama, beriman, artinya menggambarkan profil pelajaran Pancasila di dimensi beriman dan bertakwa. Yang kedua, mandiri, menggambarkan profil pelajaran Pancasila yang berdimensi mandiri. Yang keempat, kreatif, menggambarkan profil pelajaran Pancasila yang berdimensi kreatif. Yang kelima, bernalar kritis, menggambarkan profil yang keempat pelajaran Pancasila berdimensi bernalar kritis. Dan yang terakhir, berjiwa gotong royong. Jadi menggambarkan profil Pancasila yang berjiwa gotong royong. Jadi semua aspek dari profil Pancasila ini kita terapkan dalam sebuah visi dan kita wujudkan dalam pembelajaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, konsep utama modul 1.4 budaya positif. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam, segitiga resolusi. Jadi ada 6. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini poinnya. Yang akan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Bapak dan Ibu, pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dicetuskan dari kita mengambil kebutuhan minat murid. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan muridnya.
Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan orang untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung membuangkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat bergerak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sudah jelas oleh Bapak Ibu, kita melakukan disiplin positif ini bukan hal yang terpaksa, melainkan sebuah kebutuhan bagi kita untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang ada dalam dirinya. Maka di sini dikatakan motivasi intrinsik. Jadi dalam dirinya bukan ekstrinsik atau dari luar. Jadi sudah jelas yang namanya disiplin positif itu akan tumbuh dari dirinya sendiri, sehingga ini tidak akan merasa ketidaknyamanan atau terpaksa. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada beberapa. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Sudah jelas Bapak dan Ibu, kelima dasar kebutuhan manusia ini harus kita miliki. Begitu pula ke pemahaman kepada siswa atau murid kita. Secara dilihat tentang itu adalah mungkin kita punya keturunan ataupun kita bertahan karena bisa makan dan minum seperti itu, ataupun kita memiliki bertahan itu adalah tantangan menghadapi hidup dan kebutuhan. Nanti saya akan rasa diterima sudah jelas. Kita akan melaksanakan pembelajaran, dipastikan semua siswa serta murid yang di kelas memiliki hak yang sama. Ya, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu pilih kasih. Maksudnya terima itu adalah setiap siswa yang setiap murid yang ada di kelas, jangan sampai kita beda-bedakan. Yang ketiga, sepertinya siap. Penguasaan. Ya, penguasaan. Ini maksud penguasaan adalah menguasai kompetensi yang kita miliki. Yang kebebasan. Setiap murid juga di kelas memiliki kebebasan yang sama. Jangan sampai kita mendiskriminasi karena kita galak misalnya ya, karena kita sangat mengedepankan disiplin sehingga anak-anak kita merasa terbebani. Yang kelima kesenangan. Yang namanya kesenangan tidak hanya murid, kita sendiri pasti senang ya Bapak dan Ibu jika memiliki atau mengalami situasi yang mengembirakan. Namun juga demikian. Selanjutnya keyakinan dalam kelas. Membuat keyakinan dalam kelas. Ada beberapa poin yang harus kita laksanakan. Di sini tentunya nanti Bapak dan Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Keyakinan dalam kelas ini sebagai contoh saja. Kita memberikan secari kertas kepada siswa untuk ditulis oleh masing-masingnya hal-hal apa saja yang menurut mereka disenangi dan menurut mereka tidak disenangi. Itu contoh konkretnya. Jadi kita berikan dua kertas saja. Coba tuliskan anak-anak hal apa yang kamu senangi di dalam kelas, hal apa yang tidak kamu senangi di dalam kelas dengan bahasa mereka sendiri. Nanti kita bawa ke depan, kita susun dan kita cermati mana yang dominan. Yang dominan itu kan nanti kita ambil, kan kita jadikan keyakinan kelas. Berbeda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu satu untuk semua. Jadi kalau di kelas 1 ada dilarang membuang sampah sembarangan, pasti sampai kelas 6 demikian semuanya. Misalnya di kelas 6 harus menjadi tauladan bagi siswa lainnya atau bagi kelas rendah misalnya. Itu tidak akan ada di kelas 1 seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tidak akan sama semuanya. Dalam keyakinan kelas ada poin yang ketiga, bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Pernyataan yang kelas senantiasa terbuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau siswa. Dan keyakinan kelas ini diikuti atau semua siswa membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi jangan sampai Bapak ada yang katakan belum bisa baca misalnya. Itu belum bisa baca, belum bisa menulis. Tidak seperti itu. Kan mereka walaupun kelas 1 atau kelas 2 bisa kita secara verbal. Walaupun ini memang mungkin tidak akan berlaku di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 sebetulnya.
Kita bisa lakukan secara verbal dengan beberapa di antaranya siswa yang memang komunikatif dengan kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi jelas, yang namanya motivasi adalah dorongan yang akan timbul. Ini biasanya motivasi ini bersifat membangun, ya, bersifat membangun. Menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Jelas, murid melakukan disiplin karena takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik. Ini sesuatu hal yang ketika murid melakukan disiplin itu karena ada alasan, karena takut dihukum, karena takut diberikan sanksi. Akhirnya murid ini merasakan ketidaknyamanan dengan hukuman tersebut. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya ada juga murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik juga ini. Bapak dan Ibu pasti menemukan bisa seperti Ibu, Pak, saya mau bisa apa mengerjakan apa disuruh oleh Bapak, karena Bapak misalnya setiap menyuruh memberi nilai bagus atau mengerti uang jajan, misalnya menyuruh memberikan sesuatu dan selebihnya uangnya bisa dikasihkan. Ini juga sebetulnya motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Hal ini juga sama halnya dengan hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Jadi penghargaan atau imbalan ini sebetulnya adalah produk yang gagal. Ya, bisa dikatakan demikian. Tergantung kita cara pandangnya juga. Sama dengan hukuman tadi. Sehingga ada alasan tertentu dari luar yang akan memotivasi dirinya untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada dikatakan hukuman akan menyakiti agar memberikan ketidaknyamanan. Murid merasa takut, memaksa murid memunculkan masalah, dan murid menjadi rendah diri. Jelas, coba saja Bapak Ibu, saya juga sebelumnya dapat dikatakan setiap periode di jenjang kelas, setiap tahunnya ada Bapak Ibu beberapa murid yang saya beri hukuman. Jelas hukuman ini akan menyakiti, memberikan ketidaknyamanan. Bahkan yang paling ditakutkan itu menjadikan murid tersebut rendah diri. Ya. Jadi ketidakpercayaan dirinya hilang, ya. Jadi minder, dasiun, karena takut dihukum, akhirnya murid tersebut tidak akan lagi mau melakukannya. Selanjutnya murid menyembunyikan masalah, ini juga masalah besar. Penghargaan, nah, ini yang menjadi komponen dilematis sebetulnya. Ketika kita melihat penghargaan, tidak efektif dari Bapak Ibu, merusak hubungan sifat iri. Bisa dipahami ya, ketika anak yang mendapatkan peringkat kita berikan hadiah 1, 2, dan 3, maka yang lainnya juga kan ingin jelas ingin. Ini timbul sifat iri. Walaupun niatan kita adalah memberikan motivasi kepada yang lain, tapi tetap rasa iri itu pasti muncul. Mematikan aktivitas, ya. Contoh, karena dikasih buku apa ada yang di depan buku misalnya gitu, atau dikasih uang kepada dia cuma uang segitu misalnya, ini juga mematikan aktivitas. Menghukum dengan sistem ranking, nah ini juga masuk ke dalam kategori hukuman ternyata penghargaan. Ya, jadi jelas di kurikulum 2013 di kurikulum mereka ini sudah lagi tidak menjadi keharusan kita memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Merampas hak menghargai dirinya. Ini juga jelas ketika beri penghargaan, maka hak mereka itu kita nilai dengan barang sesuatu ataupun dengan jasa sesuatu. Ya, jadi kita bisa dikategorikan menilai kemampuan seseorang itu hanya dengan barang atau jasa seseorang. Nah, apa yang dikatakan sukses? Di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses atau konsekuensi sukses, yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua, monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kebiasaan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Nah, ini ketika memberi konsekuensi sukses atau disiplin dengan identitas sukses, ini adalah koordinasi Bapak dan Ibu. Konsekuensi itu adalah berbeda dengan hukuman.
dan sebagainya. Karena siswa tersebut pintar dan juga rajin dengan tugas, nilainya bagus tersebut, itu juga beberapa konsekuensi akan diterima oleh siswa tersebut. Jadi sudah ada dalam dirinya sendiri. Jadi ketika kita melakukan hal ini secara berkelanjutan, maka konsekuensi pada siswa itu akan terus muncul, tidak akan rumit lagi bagi kita. Jadi setelah kita tadi memahami hukuman, penghargaan dan konsekuensi, kita dapat membedakan ketiganya. Nah ini hukuman, masih tentang hukuman. Contoh, saya di sini mengambil kasus murid yang berkelahi. Guru menghukum dengan cara menjawab murid. Guru memarahi murid di depan umum selain mempermalukan juga membuat murid takut. Guru memberikan hukuman dengan berlari kaki lapangan sebanyak mungkin. Nah ini sering kita lakukan. Ya, maka sampai sekarang ini masih lumrah dilakukan karena ini yang memang gampang secara spontan kita panggil, kita jewer, kita kasih push up, kita larikan, kita marahi. Ya, jarang-jarang apalagi di SD karena tidak ada guru bebek, jarang-jarang kita memanggil anak tersebut misalnya ke ruangan khusus. Kalau di SMP dan SMA mungkin ada. Kita langsung marahi di depan teman, itu juga salah Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Karena akan menjatuhkan selain harga diri, kalau bahasa kerennya juga kepercayaan dirinya. Ya. Tapi ini juga mudah dilakukan. Karena kalau tidak dikasih hukuman, tidak akan ada efek berat. Jadi sebenarnya dilematis. Bapak dan Ibu, ketika dia melakukan salah, tidak pun salah. Betul, ya itu sebenarnya dilematis. Tapi kita bisa melakukan dengan cara-cara yang selanjutnya, ya konsekuensi bisa. Dan juga nanti ada cara yang lebih halus daripada itu. Ataupun hukuman dengan berkeliling, hari ini atau sebanyak mungkin, itu juga apa manfaatnya? Contohnya, ya kita juga menunggu anak tersebut lari, jadi bukan panas misalnya. Dan siswa tersebut akan merasa kecewa, akan menjadi pendendam. Dulu juga waktu saya SD pernah dihukum sama si bapak anu, si ibu anu, ya itu menjadi sebuah bayang-bayang sesuatu hal yang memang akan menjadi kedepannya suatu hal yang efek tidak baik bagi kita. Jelas ya Bapak Ibu masih ingat dulu dihukum waktu SD, SMP, SMA. Saya masih ingat Bapak Ibu waktu SD pernah saya dihukum mikul itu pada bangku karena saya bermain dengan bangku, ya dihukum oleh guru saya langsung dipanggil, disuruh dipanggil di depan kelas. Saya pernah seperti ini. Itu juga hal yang lumrah terjadi waktu SD saya juga pernah. Konsekuensi. Nah, di sini ada gambar sedikit yang salah, yang benar, yang benar. Konsekuensi ada di sini sebetulnya poin. Ketika guru memberikan konsekuensi, saling memaafkan dan memaksa kedua belah pihak yang berkelahi. Nah, itu. Jadi yang salah akan saling memaafkan, selesai. Guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Itu juga harus. Jadi berbeda dengan tadi hukuman yang memang langsung refleks di sana, dijauhkan, diradikan. Di sini tegas dan murid harus menghormati peraturan. Walaupun ini sulit, ini tetap harus diterapkan. Ketika ini diterapkan, maka akan mudah ke depan. Nah, di dalam buku program ini ada yang dinamakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Di sini ada sebuah pemahaman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut dosen 2004, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksa. Nah, dari pemahaman ini sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu mohon fokus ke poin-poin ini. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ketika anak melakukan kesalahan, secara sendirinya mereka akan kembali ke dalam lingkungan mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ketika seorang anak memiliki kesalahan dan dipecahkan bersama-sama dengan anak tersebut atau lawannya dengan kita mediasi, maka ketika mereka kembali ke lingkungannya, mereka sudah siap memiliki karakter yang sangat kuat. Restitusi ini bukan lagi aturan yang kita terapkan, tapi sebuah tawaran
akan simak rangkaian video lebih jelasnya. Ingat, sebuah tawaran bukan paksaan. Juga di sini ada beberapa segitiga resolusi sesuai dengan namanya, yaitu segitiga. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan pilihan. Apa dari ketiga ini? Nah, ini dia. Tahapan stabilkan identitas. Yang pertama, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi, ketika kita memanggil anak yang tadi berkelahi, katakan saja, atau anak yang malas, yang sering kenapa sekolah, apalagi bapak ibu bermasalah kelas, sulit belajar, tidak mengerjakan tugas, kalau sulit membaca itu bukan permasalahan bapak ibu sebetulnya, karena kurangnya latihan anak tersebut, karena kemampuan IQ berbeda dengan kemampuan perilaku bapak ibu kalian, ya, jangan sampai itu disamakan. Ini cenderung ke perlakuan atau perilaku. Melakukan kesalahan adalah proses belajar yang nantinya akan berubah diri dari sebuah kesalahan yang beristirahat. Nah, di sini poinnya. Ternyata melakukan kesalahan itu adalah proses pembelajaran, bukan dalam artian berusaha terus. Karena belajar, salah berusaha bukan itu bapak ibu. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, maka harapannya kesalahan tersebut menjadi sebuah keberhasilan. Ya kan, sesuai dengan pepatah ya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sama permasalahan juga. Tapi kalau gagal kayak apa, perilaku gitu ya. Selanjutnya tahapan kedua dari sini ya, dari kaki sebelah kiri. Nah, tahapan validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap dapat berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi nanti bapak ibu juga dalam tahapan ini memvalidasi apa yang salah, ya, dan upaya apa yang dilakukan untuk kebutuhan tertentu. Pasti jika anak tersebut berkelahi karena ada sebab dan akibat. Cenderung begini bapak ibu, ketika berkelahi karena si Anu misalnya mengganggu si A mengganggu si B, karena berkelahi akhirnya saling pukul, selesai berkelahi itu puas, karena seperti itu ya, puas, beres. Tapi kan itu menjadi masalah. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Ini juga jelas. Ketika kita main sport, maka kita sudah proaktif di dalamnya. Jangan sampai kita membiarkan sok kesalahannya sesama. Baik, tidak seperti itu bapak ibu. Ya, ini stimulus respon. Harus ada yang direspon. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan harus diproaktifkan. Harus sampai tuntas. Mampu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid jelas. Ketika tercetuskan tadi masalahnya apa, ya, maka harus mengenai dan mengakui kebutuhan murid. Jadi sudah jelas bapak ibu, kesalahan yang begitu harus diakui, ya, harus diakui oleh muridnya. Berkelahi karena apa? Misalnya apa? Malas belajar, tidak mengerjakan tugas karena apa? Terus nama sekolah tiap hari ini terus karena apa? Itu harus kita selidiki, kita validasi. Nanti kita putuskan bersama. Di tahapan terakhir, adanya keyakinan atau menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang ditanyakan kepada siapa? Kepada murid. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik di dalam dirinya. Jadi jangan sampai kita menjudge atau menilai kamu berkelahi karena kamu emosi misalnya, karena kamu temperamen. Jika bapak bisa luar temperamen misalnya, ya itu bukan seperti itu bapak ibu, tapi itu nanti akan secara sendirinya keluar dan muncul dari dirinya. Kalau ibu ada yang temperamen, mungkin bukan temperamen cerewet ibunya, jadi langsung nyari atas kan, norwelan gitu seperti itu. Tapi nggak jauh apa ada dari ibu seperti itu. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jelas, ketika keyakinan itu ditanyakan dan dijawab, maka nanti tindakan apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut untuk menebus kesalahannya secara sadar. Bapak Ibu, nanti kita jelaskan juga di dalam buku. Jadi ketika sadar apa yang harus diputuskan, maka di sanalah poinnya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kalau tadi tahapannya ada 3,
3. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol resolusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi nanti guru tersebut akan berperan di mana nih Bapak dan Ibu posisinya? Wah, mungkin di mana-mana. Walaupun kosong, apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Kosong. Apakah Bapak Ibu buat rasa bersalah? Bukan dalam artian rasa bersalah itu kita ya, tapi mobilnya ya, menjadi misalnya. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu berada di posisi teman? Apakah pemantau atau manajer? Nah, oleh karena itu, sebagai jelasnya kita akan menyimak sebuah video pembelajaran tentang 5 posisi kontrol resolusi. Bapak dan Ibu, mohon disimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Nina, silakan masuk. Maaf Pak, tadi Bapak memanggil saya. Iya, silakan duduk. Begini maksud Bapak memanggil kamu. Bapak ingin mengetahui kenapa kamu datang terlambat ke sekolah hari ini. Tadi Bapak melihat kamu datang setelah pelajaran dimulai. Ya betul Pak. Maaf, jangan hukum saya. Tidak Nina, Bapak tidak akan menghukum kamu. Tidak apa-apa, orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ya Pak, sekali lagi saya mohon maaf. Tidak apa-apa, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan ini. Ya Pak, tadi pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, saya disuruh ibu saya ke warung dulu untuk membelikan obat untuk adik saya yang sedang sakit. Oh begitu, baiklah. Sekarang mari kita pikirkan bersama. Kira-kira dari tindakan kamu itu ada tidak keyakinan sekolah yang kamu langgar? Ya Pak, ada. Keyakinan sekolah apakah itu? Saya tidak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dari kejadian ini, kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan disiplin mengatur waktu, berusaha agar melakukan hal yang terpenting terlebih dahulu agar saya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Bagus, setelah melakukan tindakan itu, kira-kira kamu ke depannya akan seperti apa? Saya akan menjadi siswa yang disiplin dengan mengatur waktu. Baiklah, nah bagus. Sekarang kamu boleh kembali beraktivitas. Ya Pak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Rizky, siswa kelas 4 SDN Bojongkari. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil Pak Iris karena saya Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di penghujung materi. Demikianlah pembahasan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif dalam pembelajaran di sekolah demi terwujudnya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.